Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang profesi spinal yaitu IPO perusahaan PT Asia Pamulya Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu ASPL, Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan. Nah, ini adalah profesi spinalnya. Ya, bagi teman-teman yang belum tonton untuk profesi awal, silakan ditonton untuk di video saya dulu teman-temannya. Baru kita lanjut lagi untuk profesi spinalnya. Karena untuk profesi spinal ini nggak terbanyak saya bahas, karena ya mungkin ada tambahan underwater dan juga jadwalnya ada tambahan dan juga yang lain teman-teman itu. Oke. Nah, kalau kita lihat sih untuk informasi perusahaan IPO ini untuk jumlah sahamnya tuh nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Ternyata kalau kita lihat untuk harga penawarnya ini ambil di harga atas ya di 124. Kalau kita lihat sih harganya itu rentang dari 118 sampai 124. Untuk penilaian awalnya di tanggal 23 sampai 25 Juni tahun 2025, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, yang jadi perubahan tuh adalah yaitu peran umumnya itu dipercepat teman-teman, yaitu di tanggal 2 Juli sampai 4 Juli tahun 2025. Sebelumnya kalau kita lihat teman-temannya untuk ASPL ini di tanggal 7 Juli sampai tahunnya dipercepat ya teman-teman. Kalau kita sih sampai di tanggal 4 aja dia. Dan untuk penyataan saham di tanggal 4 Juli tahun 2025. Jadi untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli tahun 2025. Nah, dan juga kalau kita sih untuk underwater yaitu XA, NH Korindo Sekuritas Indonesia, dan juga tambahan underwater yaitu PG, Panca Global Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah, jadi kalau kita teman-temannya ternyata ada tambahan underwater lagi ini teman-teman, yaitu PG, Panca Global Sekuritas itu. Ya, selain kalau kita lihat pesat tambahan underwaternya SQ, ternyata untuk ASPL ini juga ada tambahan teman-teman. Ternyata XA ngajak PG dia untuk kolaborasi dah itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk penjataannya teman-temannya untuk nama tuh penjamin emisi efeknya, ini dia pembagiannya. Kalau kita lihat sih untuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia paling banyak pegang yaitu 64,70%, paling banyak ya. Lalu selanjutnya yaitu PT Panca Global Sekuritas yaitu PG sebanyak 35,30%. Itu. Nah, jadi kita kelihatan wah ternyata mereka ini bagi ya barangnya ya. Jadi yang paling banyak pegang tuh adalah tetap nama tuh XA teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat untuk policy untuk ASPL di tahun 2024 untuk harga paling atas ya di 124 nyata harga finalnya, yaitu PBP-nya 4,63%, 4,63 kali, untuk PEL-nya 62,17 kali, untuk BP-nya 26,76. Untuk DEL-nya 233,87%, untuk lainnya 7,45%. Untuk EPS 1,99. Untuk jumlah saham digital penuh adalah 2,7 miliar. Untuk ekuitas yaitu 72 miliar. Untuk laba bersih yaitu 5,4 miliar. Untuk total hutang yaitu 169 miliar. Untuk market cap-nya di 104 itu 336 miliar. Nah, jadi kalau kita untuk policy ini masih agak cukup mahal teman-temannya. Nah, gimana untuk penentuan harga penawaran saham pada pasar perdana ini teman-teman? Ya, seperti kita lihat untuk harga penawaran itu kan dari 118 sampai 124, ternyata ambil di 124 yang mungkin banyak nembak di 124 dan juga dilakukan sejak nama itu boarding yaitu peran awal yaitu di tanggal 23 Juni sampai 25 Juni tahun 2025 teman-teman itu. Ya, jadi kita kelihatan wah ternyata dia ngambil di harga 124 agak atas dia itu. Nah, jadi kalau kita sih untuk PEL dan juga PBP-nya teman-temannya, price to book value-nya ini dia teman-teman, saham yang beda yang kita tadi nggak jauh beda seperti yang saya bahas tadi teman-teman. Nah, kalau kita sih dia belum ditambahkan yaitu jumlah saham ke masyarakat teman-teman, ini sebelum IPO. Jadi ya kalau kita sih agak murah ya 3,25 kali, tapi nggak tahu ini standar lah ini teman-teman. Untuk PEL-nya 45,02. Kalau kita bandingkan nama tuh dengan kompetitornya teman-temannya, ya rata-rata sih kalau kita PBP yang lain tuh kecil semua kecuali pack ya sudah mahal banget, tapi ya harga itu tinggi banget teman-teman. Nah, PDP mungkin oke lah ya, seimbang teman-teman kalau kita bandingkan. Yang lain itu agak murah, sedangkan pelnya nih ya kalau kita sih masih cukup lumayan lah teman-teman tadi ya. Nah, pack boleh lah ya, tinggi banget itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang minat mau melakukan pemesanan untuk peran umum untuk IPO saham ASPL ini ya dimulai besok teman-temannya, yaitu di tanggal 2 Juli sampai 4 Juli. Artinya dimulai jam 12 malam nanti sampai di jam 12 siang teman-teman di tanggal 4 Juli tahun 2025. Nah, biasa sih hari kedua tuh sudah banyak sekuritas tutup teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman yakin mau ikut silakan. Itu. Oke. Kita masuk kesimpulan. Ya, seperti pembahasan di video saya awalan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham ASPL dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sedikit dari segi pendapatan dan laba berjalan, tapi di tahun 2024 mengalami penurunan sedikit itu yang mungkin agak stabil lah. Yang kedua,
tujuan pengguna dana digunakan untuk belanja modal dan modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham ASPL ada XA dan juga PG. Kaki bawah BLLC ditutup A dan sebelumnya MHKI 3 kali A dan ada tambahan underwriter yaitu PG. Underwriter PG cukup menarik bersama SA kalau dikolaborasi teman-teman. Tapi sama yang lain kurang menarik teman-teman. Kaki solo papan pengembangan aja Koci bisa ditutup minus 30%. Dan saya lihat ternyata si PG ini jualan teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk take record underwriter yaitu XA dulu, yaitu NH Koindo Sekuritas Indonesia. Ya, kalau kita lihat sih di tahun 2022 rata-rata ditutup A dan juga di zona hijau teman-teman ya. Nah, di tahun 2023 jelek semua teman-teman. Hanya Wini dan Laju aja bisa A, PTMP sama CSN ditutup di zona hijau ya. Sisanya banyak ALB teman-teman itu. Lanjut di tahun 2024 kalau kita sih asli aja minus 11%. Nah, taki MHKI 3 kali ala dan BLLC di tahun 2025 ini bisa 1 kali ala dia. Oke, kita lanjut yaitu Panca Global Sekuritas itu PG. Kalau kita sih A semua teman-temannya, di tahun 2019 A semua, di tahun 2022 A semua. Nah, ini banyak kolaborasi sama SA teman-teman. Nah, di tahun 2023 Koci dia sendirian aja minus dia teman-teman, 30% ditutup. SLK kolaborasi sama SA 4 kali A. Di tahun 2024 dia papan akresasi teman-temannya nyata 4 kali ALB. Jadi ya saya bisa simpulkan untuk PG nggak tahu cukup menarik teman-teman kalau udah sendirian, karena sendirian aja dia jualan di hari pertama distribusi itu. Nah, apalagi sama XA nih, tapi kita lihat di market nanti itu. Yang keempat, IPO saham ASPL policy tergolong sedikit mahal dan hutangnya lumayan dibandingkan ekuitasnya, jadi tidak cukup menarik teman-teman kalau kita perhatikan tadi. Sama seperti pembahasan di video sebelumnya teman-teman. Yang kelima, IPO saham ASPL dimajukan listingnya. Akan barengan sama IPO saham Pesat dan juga PMUI yang akan listing di tanggal 8 Juli tahun 2025 jika tidak ada perubahan, dan ada IPO lain juga seperti CDA, Block, Coin, PMUI, Cek Meli yang cukup menarik semua teman-teman itu. Yang pastinya dana akan terbagi semua teman-teman yang mana mau diikuti oleh investor atau IPO hunter itu. Ya, yang keenam, IPO saham ASPL lebih cocok merupakan momentum IPO aja buat IPO hunter. Ya, kalau teman-teman mau ikut ya silakan, kalau mau skip silakan. Ya, seperti kita lihat tadi, terikut tadi ya seperti itu teman-teman itu. Ya, semua itu tergantung sama teman-teman itu dia. Ternyata kalau kita lihat untuk di proposal spinalnya nih ya hanya ada tambahan underwriternya aja dan juga jadwalnya dimajuin. Dan yang cukup menarik ya hampir di hak atas ternyata dia itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk IPO saham ASPL proposal spinalnya. Jadi, kamu dan teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.